pada sore hari ini di mana kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kami bangga karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar dan Allah yang kudus. Dan saat ini ada di sini untuk memberkati kami semua. Sebelum kami mulai ibadah ini, Tuhan, kuduskan kami semua anak-anakmu yang berbagian dalam pelayanan. Baik WL, para singers, pemain musik, para guru sekolah minggu, para pendoa syafaat, para kolektan, Tuhan, dan anak-anakmu yang lainnya, Tuhan, kuduskan satu persatu. Urapi mereka, membela pelayanan anak-anakmu. Mereka boleh lakukan dari hati yang mengasihi Engkau dan dengan sungguh-sungguh, sehingga Engkau berkenan berhadir dan memberkati kami semua. Kami percaya apabila anak-anakmu datang untuk mencari Engkau, mereka akan menjumpai Engkau dan Engkau ada di sini. Dan kami percaya apabila yang datang dengan sakit penyakit, mereka akan pulang dengan kesembuhan. Dan datang dengan beban yang berat, mereka akan beroleh kelegaan. Dan terikat akan dilepaskan, dan putus asa akan beroleh pengharapan. Karena Engkau sangat mengasihi umat-Mu, dan Engkau ada di sini untuk memberkati mereka semuanya. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Berkati anak-anak sekolah minggu. Bila anak-anak ini boleh bertumbuh, jadi besar dalam Engkau, mengasihi Engkau, taat dan takut serta menghormati Engkau. Berkati dan lindungi dalam sekolah minggu ini, juga berkati orang tua mereka. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau juga mengurapi hamba-Mu. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh semakin mengenal Engkau, kami boleh semakin mengasihi Engkau, dan kami boleh setia, berbakti, dan melayani. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sore hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan ambil alih semuanya, dan kami semua boleh pulang dengan damai, sejahtera, sukacita, dan kemenangan yang heran. Kami membuka ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya sama-sama katakan Amin. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Saudara percaya bahwa lawakan Tuhan terjadi sore hari ini. Amin. Mari salam kiri kanan katakan, aku mau mengucap syukur. Aku mau mengucap syukur. Aku mau mengucap syukur. Aku mau. Haleluya. Yesus kita sungguh baik. Dia teramat baik buat kita semua. Silakan duduk. Saudara siap berikan yang terbaik. Amin. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita semua masalahmu. Kita fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan.
bernafas memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan.
Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Bahkan setiap lutut akan sujud bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami percaya Tuhan, bahwa lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami mau nyatakan ke hadapan Tuhan bahwa Yesus Engkaulah kebenaran kami. Yesus Kau
Bawa kami untuk berjumpa dengan Engkau. Amin. Haleluya. Sebab Engkau adalah segalanya bagi setiap kami. Amin. Terima kasih buat darah Oh, Yesus haleluya. yang telah menguduskan dan membenarkan setiap Amin. kami. Oleh darah Yesus itu pula kami boleh memasuki Amin. hadirat-Mu Tuhan, berjumpa Tuhan dan mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati Haleluya. sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Amin. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan disebut berhasil, Haleluya. malahan kami akan disebut beruntung. Kami sungguh percaya bahwa langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia itu tidak kekal dan akan berlalu. Tapi satu hal yang pasti adalah perkataan-Mu Tuhan Yesus, firman-Mu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang berharap firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Wow, luar biasa ya. Memang Kelapa Gading ini luar biasa. Saya baru pindah di Kelapa Gading ini kurang lebih 1 tahun. Mungkin pemain keyboard bisa standby di sini ya. Ya, saya ini nggak bisa sendirian, saya perlu ditemani ya. Oke, dan di Kelapa Gading ini ternyata saya mendengar ada hampir 200 gereja dan ada 300 persekutuan doa. Jadi Anda bisa bayangkan kurang lebih 500. Amin. Ya, jadi orang bilang bahwa gereja yang terpadat dalam satu area itu adalah di dunia itu di Kelapa Gading. Itu Kelapa Gading sih. Dan Kelapa Gading itu ada di tengah-tengah kita ini. Jadi kita sekarang di antara satu daerah di mana unggul nomor 1 di dunia jumlah gerejanya. Haleluya ya. Saya pikir lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, tidak apa-apa. Karena tuai yang memang masih banyak saudara ya, masih banyak yang harus dituai. Tidak usah berkelahi satu sama lain ya. Rumah makan sama rumah makan berdampingan, ya ada masalah kok. Cuma hanya kenapa gereja berdekatan gereja mesti berkelahi, itu tidak tahu sih kenapa. Ya, tapi saya tidak bicara soal gerejanya. Saya mau bicara sesuatu yang paling saya yakin saudara suka akan dengar ini. Saya mau ngomong soal warisan. Warisan. Tapi percayalah, warisan yang saya akan bicarakan ini tidak akan membuat saudara berkelahi satu sama lain. Kakak adik tidak akan bermusuhan, karena warisan ini adil diberikan oleh Tuhan. Dan warisan ini saudara dikasih Tuhan bersifat kekal. Warisan ini disediakan bagi kita yang takut dan berharap akan Tuhan. Tapi sebelum saya ajak membaca tentang warisan ini, kalau diberi judul, kalau saudara suka judul khotbah, judulnya adalah The Heritage of the Kingdom, ya, warisan kerajaan. Haleluya. Saudara, saya cerita lebih dulu. Saya ini suka cerita ya. Izinkan nanti kalau saya jalan-jalan ya, karena pendeta kecil itu biasanya banyak geraknya. Ya, saudara tahu satu kali ada seorang opa ini sakit keras dan harus dilarikan ke rumah sakit. Singkat kata dia ada di ruangan ICU. Dan di ruangan ICU tersebut nafasnya sudah satu-satu. Ketika diketahui seluruh keluarga nafasnya tinggal satu-satu, maka berkumpullah seluruh keluarga mendekati opa yang sudah lanjut usia ini dan diperkirakan akan segera meninggal dunia. Lalu di tengah sesak nafas itu, Kong ini bertanya, Aliong ada? Ya, Beba, Aliong di sini. Akian ada? Beba, Akian juga di sini. Meme ada? Beba, Meme juga di sini. Melan ada? Beba, Melan juga di sini. Terus Kong ini bilang gini, kalau semua di sini siapa yang jaga toko? Mau meninggal masih ingat tokonya, saudara. Tapi beberapa mereka yang berkumpul di situ mungkin memang ada yang punya ketulusan hati, karena memang mau menghantar papa pergi selama-lamanya. Tapi mungkin juga ada yang nggak tulus hati di situ hanya karena urusan warisan.
ya kan? Nah, warisan yang model begini, orang seperti ini biasanya berkelahi soal warisan. Rumah tangga ataupun family bisa jadi perpecahan gara-gara seperti ini. Tapi yang sebentar yang saya bagi kepada saudara, saudara akan berkelahi satu sama lain. Semua akan dapat jatah masing-masing dari anak Tuhan. Mau pengen tahu soal warisan itu? Kasih sebelah, mau pengen tahu nggak? Pengen tahu? Kalau pengen tahu kita buka Yesaya 54 bersama-sama. Oke. Ada beberapa warisan dan saya yakin semua orang pulang dari tempat ini, tempatnya beli kecil, tapi nanti pulang dengan wow, ada tamu, ada diberkati Tuhan, ada orang kaya raya, karena warisan ini tidak bisa dibeli pakai uang. Konglomerat yang paling hebat sekalipun tidak akan pernah bisa membeli poin-poin warisan yang Tuhan berikan ini. Dahsyatnya, saking mahalnya kita nggak bisa beli, saking mahalnya maka cuma bisa diberi sama Tuhan buat kita. Ya, kita baca ya, Yesaya 54 ayat 1 sampai ke 3 lebih dulu. 1, 2, 3. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Ayat yang kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ada lagunya ya, lagu ini ya, lagu lama ya, yang tahu nyanyi sama saya. Saya suka nyanyi, jadi makanya saya minta ditemani. Sudah lebih adil semuanya, yang lain ada di sini ya. Tapi rupanya kembali pada pasangannya masing-masing. Nah, itu istri mah? Bukan, calon. Ah, bisa sebentar apa-apa lah ya. Ini istri? Oh iya. Istri Pak, boleh Bu diizinkan? Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Ayat yang kedua dan ketiga ya. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh-patok. Kenapa? Ayat yang ketiga. Sebab engkau akan mengemban ke kanan ke kiri. Jangan lihat perutnya ya. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Warisan yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita, catat baik-baik, itulah warisan ekspansi, expansion. Warisan untuk berekspansi atau bermultiplikasi, berlipat kali ganda, saudaraku. Dengar baik-baik saudaraku, setiap kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan berikan kemampuan seharusnya untuk berekspansi dalam diri kita. Tapi ekspansi yang saya masukkan, ekspansi secara fisik keluar, itu harus dimulai dengan ekspansi ke dalam lebih dulu. Yakinkan dulu kedalaman hati saudara mengalami ekspansi yang daripada Tuhan. Sebab ketika saudara ekspansi ke dalam, ukuran cintamu, hatimu mulai meluas terhadap Kristus dan karya Kristus serta kuasanya, maka Tuhan akan percayakan kepada hal-hal yang lebih besar secara fisik dalam kehidupan setiap kita. Saya membaca satu buku terbitan dari gereja yang paling maju sekarang di Amerika, gembala sidangan namanya Bill Hybels. Saudaraku, hamba Tuhan ini bersama timnya merilis satu buku namanya Reveal, menyatakan. Buku ini, saudaraku, merupakan riset penelitian selama 3 tahun dari 2004 sampai 2027. Banyak orang melihat kesuksesan sebuah gereja itu dari jumlah jemaatnya, ya kan? Siapa yang tidak senang jumlah jemaat banyak? Banyak orang melihat sukses gereja dari jumlah perpuluhannya. Siapa yang tidak suka perpuluhannya besar? Banyak orang melihat sukses gereja dari anggota komselnya banyak dan anggota baptisan banyak. Semua itu benar, tetapi itu hanya pengukuran metode secara kuantitatif, jumlah. Untuk melihat sebuah kesehatan sebuah gereja, ternyata tolok ukurnya bukan cuma bicara jumlah,
harus ada metode kualitatif, pengukuran secara kualitatif, ada measurementnya yang jelas, secara kualitasnya, saudaraku. Banyak orang suka pertumbuhan gereja, tapi saudaraku, yang kita kejar adalah kesehatan gereja. Sebab gereja yang bertumbuh belum tentu sehat, tapi gereja yang sehat pasti bertumbuh. Nah, saudaraku, untuk melihat kesehatan sebuah gereja, maka harus dilihat juga kualitas gereja itu. Lalu dia memanggil tim ini dari gereja namanya Willow Creek Community Church yang ada di South Barrington sana, dan memanggil seorang pakar riset Amerika, ilmiah banget. Pakar riset ini namanya Eric Erson, dan dibantu dengan tim dari gereja tersebut yang biasa menangani perusahaan-perusahaan besar seperti P&G. Jadi waktu mereka bikin riset ini ilmiah, saudaraku, dan ternyata setelah 3 tahun, wow, hasilnya mengejutkan. Di dalam buku itu disebutkan begini, kesimpulan pertama. Ada beberapa kesimpulan, saya sebutkan di satu yang paling penting. Aktivitas di dalam gereja, melaksanakan pelayanan sekalipun ataupun melakukan program, tidak menjamin pertumbuhan rohani kita dalam jangka panjang. Aktivitas saudara tidak menjamin pertumbuhan rohani saudara. Berapa banyak kita temukan orang-orang ada yang aktif pelayanan, aktif di dalam gereja, tapi gampang marah masih ya, gampang tersinggung masih sedikit keliru di jadwal, nggak mau masuk gereja lagi. Udah mau ketawa saudara. Saya sedang cerita kepada gereja di daerah sana. Ya kan? Kenapa saudaraku? Aktif dalam pelayanan tidak menjamin pertumbuhan rohani seseorang. Lalu kemudian mereka menemukan metodenya apa untuk melihat orang itu bisa bertumbuh. Dengan catat baik-baik ya. Jangan sampai ada satu orang di sini saudara aktif ikut ibadah di tempat ini, tapi ternyata kerohanian saudara tidak pernah bertumbuh, malah cenderung saudaraku semakin lama semakin merosot. Tidak boleh terjadi. Saudaraku, mereka sepakat bahwa ternyata mereka lihat di dalam Alkitab, lewat pendidikan yang dalam, mereka menemukan tolok ukur yang berbicara kualitas. Dan semua orang kebanyakan hafal ayat ini. Karena kalau apalagi yang sudah Kristen dari bayi, sekolah minggu pasti diajarkan oleh guru-guru. Matius 22 ayat 37-29, kasihi Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Jadi begini, coba cek baik-baik. Kalau kasihmu kepada Tuhan Yesus tidak semakin hebat dari waktu ke waktu, saudara tidak bertumbuh secara rohani. Tidak bertumbuh. Loh Pak, saya lebih hafal banyak Alkitab, banyak ayat saya sudah mulai hafal Pak. Saya sudah dipercayakan sharing firman. Belum tentu. Bahkan orang yang sering khotbah sekalipun belum tentu rohaninya bertambah maju, kecuali cintanya lebih hebat lagi pada Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan ini mau luar bahasa yang mau bahasa Jawa juga. Mengasihi Allah pasti akan membenci dosa. Mengasihi Tuhan, ini dia, ini saudaraku ya. Sampai-sampai Tuhan tanya sama Petrus itu kan sudah hebat. Waktu itu saudara, murid Tuhan, salah satu murid yang luar biasa. Petrus, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka semuanya? Pertanyaan yang sama datang kepada kita. Do you really love me? Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi aku? Jangan jawab ya. Kita pasti berkata, ya benar Tuhan. Jangan susun jawab. Kalau saudara mengasihi Tuhan, berarti sudah berani untuk sandal diri, pikul salib. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita sedia senantiasa bagi Tuhan. Jadi jangan dijawab. Cek dulu. Saudara ingin melihat ekspansi, kalau saya ingin melihat multiplikasi, pertama yakinkan ke dalam lebih dulu. Ayo, sekarang kehidupan doamu bangun kembali. Ayo, kehidupan penyembahan pribadimu kepada Tuhan. Ayo, saudaraku, biarkan cinta yang lebih dahsyat lagi. Wow, kepada Tuhan. Itu harus seperti yang saya sebutkan sebagai holy passion. Ada satu gairah kudus sama Tuhan dan terus menerus. Dan kalau orang memiliki holy passion kepada Tuhan, pasti dia akan memiliki compassion kepada sesamanya. Belas kasihan. Cek baik-baik, kalau kita rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin bahasa roh,
Tapi kalau sama sesama kita sudah tidak peduli, saudara, itu namanya kita tidak bertumbuh secara rohani. Amin. Ada satu sikap kepedulian yang luar biasa dengan sesama, dengan jiwa-jiwa, pada orang-orang yang terhina, pada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang terpinggirkan, saudaraku. Kenapa bisa timbul belas kasihan luar biasa? Karena terbangun atas dasar hubungan cinta dengan Tuhan. Sebab Christianity is not a religion. Christianity is a deep relationship with God. Kekristenan bukan agama. Kekristenan itu adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. The highest calling from our Christ Jesus to the church in the end of this time, is not preaching, but intimacy with God. Panggilan tertinggi dari Yesus kepada gerejanya di akhir zaman bukan khotbah, tapi intim dengan Tuhan. Wow. Kasih bagian kanan saudara, intim sama Tuhan. Intimacy with God, bukan cuma kegiatan ibadahnya. Intim sama Tuhan, dekat. Saya selalu berkata, ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadiratmu dan menikmati diamnya tempat kediaman. Kok sama seperti di albumnya? Ikuti albumnya ya. Hah? Drumnya juga kok sama gitu. Itu album saya udah tahun berapa ya ini ya? Tahun 2000 mungkin album ini. Udah lama album ini saudara ya. Nah, tapi jangan khawatir, itu album lama. Ada album baru lagi. Immanuel belum jual, sebab baru terbit beberapa hari lalu. Ya, nanti cari di Distara juga ada, di Gramedia, Carrefour dan jaringannya, toko-toko kebutuhan itu masuk Nano pasti ada. Ya, album namanya Kingdom Generation. Itu album saya yang terbaru bersama anak-anak muda kami. Ya, kalau mau saya juga bawa, coba sedikit tapi. Untuk jualan pendeta tinggal sisa, tinggal 6. Ya, habis ini hubungi apotek-apotek terdekat. Expansion. Wow. Tuhan itu memberikan kepada kita warisan untuk berekspansi dalam seluruh area hidup saudara. Bisa terjadi, tapi harus dimulai ekspansi ke dalam. Bukan ada saudara katakan ekspansi ke dalam. Cinta Tuhan lebih hebat lagi. Wow, cinta Yesus lebih dahsyat dan memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Yang kedua, baca dalam ayat yang keempat sekarang. Tolong dibantu saya Pak. Terima kasih. Saya daripada baca huruf yang kecil-kecil ini ya. Oke, kita baca di situ. Kita baca ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Wow, luar biasa. Catat baik-baik. Warisan kedua yang Tuhan siapkan kepada kita adalah restoration, restorasi, pemulihan.
Bayangkan di sini saudaraku, saya percaya kita pernah punya pengalaman-pengalaman buruk masa lalu. Berapa banyak kita pernah punya rasa malu di masa lalu karena masa remaja kita, tiba-tiba pacar kita memutuskan kita, mencampakkan hidup kita, atau kita dipermalukan seseorang ketika masih muda dalam pekerjaan kita, atau bahkan kita bisa punya aib lagi, sesuatu yang rasanya malu kalau kita sebutkan, kalau orang lain tahu aib, satu aib, ada satu hal yang bisa diingat, bisa menimbulkan kemalangan dalam diri kita. Tuhan berjanji, siapapun saudara yang punya pengalaman tidak enak masa lalu, siapapun saudara yang punya rasa malu dan saudara tidak bisa berjalan dengan menegakkan kepala karena saudara cuma bisa ingat masa lalu, dengar, dalam nama Yesus Kristus ada kuasa pemulihan, sehingga segala rasa malu saudara akan dihapuskan. Bahkan aib kecandaan saudara, aib masa lalumu akan diangkat dan meninggalkan saudara, sehingga saudara berjalan menegakkan kepala karena Tuhan melakukan pemulihan dalam hidup saudara dalam segala sesuatu. Restorasi. Tuhan itu hobinya memulihkan. Amin. Saya ulangi, Tuhan itu paling suka memulihkan hidup seseorang. Kisah Rasul 3 ayat 21 berkata, Kristus Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Amin. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Termasuk rumah tanggamu, termasuk bisnismu, seluruh area dalam hidupmu. Tuhan mau pulihkan saudara. Yes, ini warisan saudara. Ini warisan. Dan yang pertama sekali, Tuhan itu serius dengan pemulihan apa? Keluarga. Tuhan sangat serius dengan keluarga. Oh saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini saya sedang mulai menyiapkan satu buku. Saya akan bikin buku bersama istri saya, seri Kingdom Family. Dan judul bukunya ini adalah Sorga di Keluargaku. Rasanya belum ada ya buku judul Sorga di Keluargaku. Sorga itu nyata. Ternyata sorga nggak jauh. Sorga itu saudaraku seharusnya ditemukan dalam hidup rumah tangga kita. Rumah tangga mesti mengalami home sweet home. Ada banyak orang mampu membeli house, tapi tidak sanggup menghadirkan home dalam rumahnya. Orang bisa beli bangunan mahal, tapi untuk mengalami home, atmosfer yang manis, atmosfer kerajaan, atmosfer saling mengampuni dalam rumah tangga, orang tidak akan bisa menghadirkan kalau tidak Yesus memberitahu penuh dalam rumah tangga. Saya memberitahu saudara, Tuhan sedang perhatian serius untuk memulihkan rumah tangga. Hari-hari ini, saudaraku, serangan terbesar, terhebat daripada si jahat, ada istilah namanya disebut generation attack. Generation attack adalah serangan terhebat, serangan terdahsyat dari setan kepada generasi ini dengan jalan menghancurkan hubungan bapak-bapak dengan anak-anaknya. Makanya sekarang saudaraku, banyak anak muda kecewa tentang generasi di atasnya. Banyak anak muda tidak mendapatkan teladan yang kuat di dalam rumah. Ada bapak, punya bapak, tapi bapak tidak berfungsi sebagai bapak yang sesungguhnya. Saya melayani di Perth beberapa waktu lalu, saya ketemu mahasiswa Indonesia konseling dengan saya. Mahasiswa Indonesia sampai menangis. Beberapa daripada mereka sadar mereka disuruh orang tuanya kuliah di Perth. Bapaknya membiayai kuliah di Perth, Australia, tapi bukan dengan maksud sesungguhnya untuk cari ilmu saja, tapi supaya bapaknya boleh bebas melakukan apa saja tanpa dilihat anak-anaknya. Anak-anak itu sudah besar. Jadi anaknya bisa, saya tahu, kami tahu Pak, kami dibuang sama Bapak. Memang kami disekolahkan di Perth, tapi kami tahu bahwa Papa menyuruhkan kami supaya Papa berbuat apa saja seenaknya tanpa koreksi dari kami. Generasi yang mulai kehilangan figur Bapak, saudara. Fatherless generation, kehilangan figur Bapak. Dan ini saudaraku, kalau satu generasi gagal, maka generasi selanjutnya akan gagal. Itulah iblis sekarang. Saya akan tunjukkan kepada saudara, di Amerika, di satu universitas, John Hopkins University, dari fakultas kedokterannya, pernah membuat penelitian. Ada 1337 dokter banyak ya, dari sekian tahun angkatan lulusan dari universitas itu. Dan John Hopkins adalah salah satu fakultas kedokteran yang ternama di Amerika. Mereka menemukan kenapa orang bisa kanker, kenapa orang bisa tumor ganas, kenapa orang bisa jantung koroner, kenapa orang bisa mendapatkan penyakit-penyakit yang mematikan.
Ternyata sebagian besar mereka buat penelitian dan kesimpulannya sama. Karena waktu kecil mereka tidak punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Hubungan dengan bapak kacau. Dan itu menimbulkan luka generasi. Dan akhirnya besarnya bisa kena kanker, jantungan dan sebagainya. Ini ilmiah, saudara, penelitian ilmiah di Amerika. Kenapa? Iblis sedang menyerang keluarga-keluarga. Kalau seorang ayah diserang seperti lokomotif, saudara, kereta api, lokomotifnya dilumpuhkan, gerbongnya mengalami kelumpuhan. Saya pesan sama suami-suami di sini, jaga hidup saudara, jaga hidup saudara. Televisi memperingatkan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Suami, Anda imam bagi istri dan anak-anakmu. Laksanakan fungsi imammu. Laksanakan fungsi sebagai nabi. Laksanakan fungsi sebagai raja. Imam itu mewakili keluarga di hadapan Tuhan. Nabi itu mewakili Tuhan kepada keluarga. Sebagai raja menegakkan disiplin di dalam rumah tangga dan menjadi model contoh yang luar biasa. Kalau dipulihkan seorang ayah, makanya sekarang manscan di mana-mana. Saya setuju banget itu. Saya setuju banget. Kalau yang belum ikut manscan, saya anjurkan ikut manscan. Itu bagus banget, saudara. Karena yang pertama yang mesti dipulihkan itu yang namanya suami. Amin. Saya suami. Makanya saya ngomong soal suami. Karena kita suami seringkali kita merasa kita kepala. Kita jadi sombong. Kita tuntut istri kita. Tunduk. Apalagi kalau saya khotbah tentang hai istri tunduk pada suami, saya banyak lihat suami senggol istrinya. Kalau tunduk lu nanduk gue. Gue ini mestinya penolong, bukan penolong. Penodong, apalagi penodong. Kasihan istrinya saudara. Suami, Anda jangan menuntut istrimu tunduk sebelum engkau membuktikan kehidupan Kristus nyata dalam diri. Amin. Seorang kita berkata Efesus 5:22 dan seterusnya. Kasih hai. Rasul Paulus maupun Rasul Petrus, Rasul menikah maupun Rasul tidak menikah, kalau berbicara soal pernikahan selalu menasihati istri-istri lebih dulu. Rasul Petrus itu Rasul menikah. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 berkata, hai istri, tunduklah pada suami. Rasul yang tidak menikah, Rasul Paulus, Efesus 5 ayat 22 dan seterusnya, hai istri. Mereka tidak janjian. Tapi kalau nasihat rumah tangga selalu istri dulu. Kenapa? Istri punya peranan penting dalam rumah tangga. Amin. Jangan sepelekan istrimu. Amin. Nggak ada dia repot kita. Repot kita. Udah, makanya itu bersyukurlah buat istri. Suami lihat istri katakan, sayang terima kasih Tuhan. Suami katakan istri, pegang tangannya, pegang tangannya. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku kau begitu. Jawab. Walaupun ada rumah tangga sekarang saudara sedang mengalami krisis berat, saya beritahu ada kabar baik. Tuhan Yesus rindu memulihkan rumah tangga saudara. Karena agenda pemulihan itu adalah agendanya Tuhan buat saudara. Buka hatimu, rendahkan dirimu. Malam ini harapkan sesuatu Tuhan akan melambatkan kau lewat firman-Nya, lewat kuasanya, lewat kasih-Nya. Yes. Amin. Pemulihan dalam segala sesuatu. Amin. Kalau rumah tangga dipulihkan, gereja dipulihkan. Amin. Kalau gereja dipulihkan, komunitas dipulihkan. Amin. Kalau komunitas dipulihkan, kota dipulihkan. Kalau kota dipulihkan, sebuah bangsa dipulihkan. Amin. Bagaimana menjatuhkan sebuah bangsa? Dimulai menjatuhkan sebuah keluarga. Bentengi rumah tangga saudara, tapi jangan takut. Tuhan Yesus siap memulihkan setiap keluarga. Yang setuju katakan.
lupa loh saudara, ini kekayaan hebat. Pulanglah, sekarang pulang sambil nyanyi. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi. Loh mas, main mas. Ayo jenawong. Sekarang tegaklah, pelan-pelan aja. Pacaran ya masih ada? Belum nikah ya? Belum, mantap. Mainnya harus dikit mas. Sekarang tegaklah kepadaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku bernyanyi bermasmur bagimu, bersorak bagi kesalahanmu. Saya sukai. Apapun area hidupmu, Tuhan Yesus punya agenda. Memulihkan engkau. Barisan ketiga, ingat pepel ya. Pulang dengan, gua orang kaya ternyata. Mungkin saudara tidak punya mobil mewah, nggak apa-apa, mau sambil itu. Pak saya tadi naik sini naik oplet, nggak apa-apa. Terima warisan. Semua yang ada di bumi ini akan lenyap. Saya harus beritahu saudara. Yesus makanya bilang, dia bilang berkali-kali, simpan hartamu di sorga. Sebab karat dan ngengat tidak akan pernah bisa merusakkan. Bodohlah orang kalau cuma bangga apa yang dia miliki, karena itu tidak kekal. Berbahagialah dan banggalah dengan berita malam hari ini. Amin. Haleluya. Orang pantai Kosta bukan cuma bilang haleluya, haleluya. So lebih kuat dan DP haleluya. Orang bilang dodo Saya ada darah Manado, jadi sedikit Manadonya keluar. Oh, darah Manado, darah Jawa campur jadi satu, rupa Belanda. Kok saudara yang sewa sih? Mau lihat barisannya selanjutnya? Kita lanjutkan perjalanan kita. Ayat yang ke-9 dan 10. Haleluya. Perhatikan saya. Begitu saya begini, itu A. Begini, itu C. Do. Oke. Kalau saya berkata begini, itu Brihon. Haleluya. Kalau saya pakai falungku begini, itu artinya awas hati-hati. Ada virus berbahaya sekarang, lebih dari AIDS. Itu saudaraku membuat bibir pecah-pecah merah, hidung keluar darahnya, dan matanya bisa bengkak lebam. Itu virusnya baru, namanya flungku. Kalau ada flungku, falungku, pukul gini flungku. Ini bersama ya, jangan dicatat di sini. Falungku. Selanjutnya, ayo baca surat 9, 1, 2, 3. Saya udah dirasakan di rumah sendiri ya. Haleluya. Enaknya gereja kecil itu begini, kekeluargaan jadi kuat. Amin. Tapi bawa terus ya sampai nanti jadi gereja besar ya. 1, 2, 3. Tak ada kini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikian aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. 10. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Bayangin saudara, gunung bisa beranjak. Jadi ini lebih hebat dari tsunami biasa ataupun gempa bumi biasa. Saudaraku, kalau boleh saya sebutkan ini, inilah yang disebut dengan barisan ketiga, covenant of peace, perjanjian damai. Tuhan janji kasih damai sejahtera kepada kita sekalipun ada gunung-gunung beranjak, ada bukit-bukit bergoyang. So bisa bayangkan gunung beranjak itu gimana sih modelnya gunung beranjak?
Waktu gempa bumi tahun lalu di Padang itu, kita di Jakarta ngerasain kan? Iya. Saya tinggal di Kelapa Gading Square sana, di mall belakang Moi sana, apartemen itu. Saya tinggal di lantai 30. Jadi pas gempa bumi pas saya ada di rumah, itu goyang saudara. Kayak orang mabuk saya jalan. Dulu saya pernah mabuk waktu masih Manado. Mabuk. Jalan seperti ini saudara. Wah. Dan orang panik pada turun ke bawah. Dan ada ibu-ibu satu saudaraku masih muda orangnya mandi. Panik gempa bumi lari bungkus handuk. Begitu di lobi semua lihat. Panik saudara. Itu baru 7, sekian skala Richter. Nah bayangin gempa bumi sebesar Richter berapa kalau gunungnya bisa loncat, bukitnya goyang, mungkin 100 skala Richter. Kalaupun itu terjadi saudaraku, dengar, Tuhan bersumpah, Tuhan berjanji, perjanjian damainya tidak akan meninggalkan kita. Amin. Dengar saya, kata janji dalam perjanjian lama itu ada 2 kata yang sering diucapkan. Pertama, promise. Promise itu adalah janji yang bisa dibatalkan tapi dengan alasan yang dapat diterima atau masuk akal. Itu promise. Contoh, kalau tadi saya janji ke sini, tiba-tiba tadi saudaraku, sepanjang hari ini saya akan pelayanan dari tadi pagi, jadi jam 7 saya tadi sudah pelayanan kelilingnya. Ya, setelah ini masih ada lagi 1. Ya, tapi menghadiri pernikahan. Jadi pelayanannya apa? Makan. Haleluya. Ya lah. Dan setelah makan masih ada 1 pelayanan yang terakhir. Nonton. Pendeta kok nonton? Pendeta akhir zaman. Jadi begini. Kata promise itu bisa batal janji kalau ada alasannya. Contoh tadi misalnya sebelum saya kesini tiba-tiba saya sakit perut, saya telepon pengurus di sini, sorry aku nggak bisa datang karena saya mules-mules dan sudah buang air sampai 20 kali, saya lemes tidak bisa berdiri. Pasti orang-orang di sini akan memaklumi dan tidak akan berkata, Pak Roni, saya nggak mau tahu, Bapak sudah janji, you have to pay the price. Nggak mungkin kan? Bapak harus bayar. Pasti akan berkata, Pak, baik Pak, jaga kesehatan Bapak, istirahat banyak-banyak. Maklum kan, karena saya mules-mules. Saya pernah nggak tiba-tiba mules, sakit perut? Saya pernah KKR, pimpin khotbah KKR di Surabaya. Saya nggak tahu waktu puji-pujian saya itu rupanya kena AC yang arah anginnya itu AC lemari begitu. Saking saya suka nyanyi lompat-lompat, dulu waktu AC nembak itu saya nggak rasa. Rupanya angin udah masuk terus. Begitu saya naik mimbar, so nggak lama ini tiba-tiba pucat. Maaf saudaraku, di mimbar itu saya sampai buang angin seringkali. Tapi di belakang nggak ada orang kan. Dan ketika setiap kali buang angin saya katakan, saudara, di mimbar ini saudaraku tembakkan demi tembakan. Wah, itu melumpuhkan rasa kegelapan di belakang. Waktu saya begitu, tiba-tiba saya sadar, ini tambah parah. Akhirnya saya nggak berani jalan khotbah saya berdiam di tengah saja begini. Kalau saya pikir kalau saya diam pasti tidak akan macam-macam. Tetap saudaraku, malah tambah mau rasanya. Maaf saudaraku, sampai berdiri saya tidak berdiri tegak gini, saya miringkan begini kaki saya. Dengan maksud supaya kutub selatannya tertutup. Tapi kutub selatan tetap tidak kompromi. Akhirnya sementara itu saya ingat poin khotbah itu saya kan suka menyanyi kan, jadi sambil itu saya langsung F misalnya gitu, langsung saya naik 1 lagu, saya panggil pemimpin pujian, bantu saya dong. Pemimpin pujian naik ke atas, saya turun pelan-pelan, langsung tulis. Semua jemaat nyanyi angkat tangan, saudaraku, saya lari, saya pergi ke WC tempat rahasia itu, saya duduk di atas Vespa, kayak Vespa, dan saya lakukan pelayanan kelepasan. Wah,
pasti bisa. Diselesaikan secara tuntas, tas. Setelah itu beberapa, hampir lagunya mau selesai, di bait-bait yang terakhir mau selesai, saya sudah di mimbar lagi. Dan tidak ada satupun mereka yang mengerti pendetanya habis mengalami pergumulan. Bisa suatu waktu datang sakit perut, bisa. Saya alami. Itu promise bisa dibatalkan, ya kan? Tapi covenant, wah beda. Covenant itu bukan swear, sebuah perjanjian yang tidak mungkin dibatalkan karena didasarkan atas sumpah. Tuhan kalau sumpah nggak main-main kayak anak-anak muda sekarang. Si cowok bilang sama cewek, swear deh, lu cuma satu-satunya di hati. Swear deh, begitu keluar di mall ketemu cewek lebih cantik lagi, swearnya hilang. Anak-anak muda sekarang gitu kan. Kalau Tuhan berjanji covenant, itu namanya Tuhan bersumpah, nggak bisa dibatalin. Dengar saudaraku, sebetulnya tidak ada alasan buat kita tidak bisa mengalami damai dalam hidup kita. Tidak ada alasan tidak bisa bersuka cita. Karena kalau kita diizinkan mengalami masalah, kita difitnah orang, disalah mengerti, ada benturan-benturan dengan orang lain, diizinkan mengalami konflik, seharusnya mungkin sesaat kita rasa tidak enak hati karena difitnah orang, tetapi kita tidak perlu tinggal dalam keadaan kecewa terus menerus, karena perjanjian damai sejahtera diberikan Tuhan buat kita. Itu perjanjian kekal yang membuat kita bisa bangkit untuk bersuka cita, berani menghadapi kenyataan hidup ini tanpa pernah berputus asa dan mulai berpikir bunuh diri. Dan berkata, Tuhan lebih baik aku main ayunan pakai leher. Gondala. Dijauhkan itu daripada kita. Damai sejahtera. Haleluya. Mengalir hebat. Damai di hatiku seperti sungai yang mengalir. Oh, damai bagai hujan yang jatuh, damai dari Bapa di dalam hidupku. Adakah damai memerintah dalam diri saudara? Wah, seharusnya orang percaya wajahnya berseri-seri. Saya curiga kalau ada orang ngaku saya Kristen, anak Tuhan, lagi pelayanan tapi belum. Saya ragukan. Seharusnya wajahnya berseri, damai sejahtera. Nah, kita berkata damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Loh, saya tidak menyangkali kalau kita punya masalah, tapi jangan pernah tenggelam dalam permasalahan saudara. Berapa banyak kita tenggelam lalu kita mulai begini ya Tuhan, kok begini teman-teman gak ada yang datang, gak ada yang telepon, gak ada yang buka. Lama-lama kita mengasihi diri sendiri. Gak tahu kok begini ada. Rugi. Saudara lupa bahwa ada Tuhan yang pernah bersumpah, kalaupun gunung beranjak, bukit bergoyang, Tuhan tidak akan menarik damai sejahteranya. Ingat loh. Maka itu ketika saudara punya masalah, sedih katakanlah, oke, sementara waktu kita begitu, tapi jangan tinggal di situ terus-terusan. Bangkit dan berkatalah, hai jiwaku, bless the Lord of my soul. Pujilah Tuhan hai jiwaku, damainya ada di sini. Aku berjalan dengan iman bukan perasaan. Aku berjalan dengan iman bukan penglihatan. Maka tidak ada alasan bagimu untuk bangkit, untuk bisa bersuka cita. Dan aku mulai bersuka cita dalam Tuhan. Buatlah saudara. Because the joy of the Lord is your strength. Sukacita Tuhan menjadi kekuatan saudara. Wow. Amin. Maka biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan
Haleluya. Amen. Barisan pertama apa tadi? Ekspansi. Ekspansi. Yang kedua, eksplorasi. Yang ketiga, perjanjian damai. Yang keempat, saudara, baca dalam ayat 13 dan 14. Ada 472 janji berkat yang akan saya bagikan sekarang. 472, kita baru buat keempat ya. Selesai jam berapa Pak Roni? Oke, kita baca ayat 13. 1, 2, 3. Sorry, ayat yang ke-11 dan 12 itu. 11 dan 12, 11 dan 12. Itu nanti kita ke sana. Oke, ayo baca ya. 1, 2, 3. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. 12. Aku akan membuat kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Wow. Ada 5 jenis batu disebutkan. Tuhan itu ahli perbatuan ternyata. Dari batu hitam yang biasa untuk dasar rumah sampai batu permata. Itu Tuhan kita, saudara. Makanya jangan heran di surga itu jalannya dibuat dari emas, dindingnya dibuat dari batu permata, 12 batu permata yang mahal-mahal. Ya, kalau saudara punya batu di sini, batu permata, tenang, nggak usah iri hati. Surga disediakan buat hiasan dinding. 12 batu permata. Saudara kalau bangun rumah, mana yang lebih mahal, rumah minimalis sama yang pakai batu-batu? Siapa yang insinyur di sini? Yang mahal tuh bukannya minimalis, yang batu-batu itu. Karena pasti pekerjaannya lebih lama, beli batunya pun lebih mahal dan rumit. Saudara dikasih Tuhan, apa sih maksudnya ayat ini kok sampai diberikan kita batu permata? Warisan yang keempat adalah glorification, dimuliakan hidup kita. Kita akan mengalami kemuliaan besar di depan mata kita. Saudaraku, saya ingatkan, jangan pernah menukar kemuliaan yang hebat di depan mata dengan dosa-dosamu hari-hari ini. Jangan ditukar, saudara. Jangan ditukar. Saya tunjukkan kemuliaan apa yang akan datang ya. Oke, Alkitab mengajarkan bahwa akan ada pengangkatan gereja orang kudus, rapture. Ya, saya tidak tahu kapan, tapi yang jelas nanti akan ada pengangkatan. Oke, ya. Saya sudah nonton film 2012. 2012, oke. Wah, sebagian besar nonton, saya juga sudah nonton. Dalam 2012 itu belum kiamat, karena masih ada 3 kapal yang selamat. Betul nggak? Kalau kiamat itu namanya habis semua. Dan saya beritahu saudara, kiamat masih lama. Yang akan segera datang itu yang segera terjadi, kedatangan Kristus itu ya. Amin. Nah, kedatangan Kristus ada 2 kali tahapan, 2 tahapan ya dengan saya. Tahap pertama Yesus datang cuma di awan-awan saja, disertai dengan malaikat-malaikat kudusnya. Dan at that time, waktu itu tiba-tiba akan ada pengangkatan atas orang kudusnya. Saudara dan saya akan diangkat tiba-tiba, meninggalkan bumi ini. Ya, meninggalkan semua pakaian kita, batu permata kita, kacamata kita, jam tangan kita yang mahal, semua akan tertinggal. Tidak bisa, tunggu Tuhan, sayang. Kita akan diangkat. Ya, wah terserah, seorang mau diangkat dengan gaya bagaimana. Kalau Superman kan terbangnya begini. Spiderman, Gatot kaca. Ya, seorang ini gaya apa nanti? Pikirkan dia nanti ya. Apa ya nanti ya Tuhan? Kalau begini ya silakan. Kayak Shaolin yang udah yang jelas kita akan diangkat nanti. Oh, indah sekali. Kuburan orang percaya akan terbelah jadi 2, geger seluruh dunia. Kita akan ketemu orang-orang yang meninggal dalam Yesus yang sudah mati lebih dulu. Bukan, tapi haleluya. Oke, lalu di awan-awan nanti kita ketemu Kristus. Nah, ibu itu gini tadi. Rasa
Biasanya lama dari gini dulu. Dan nanti saudaraku dari situ Tuhan akan bawa kita ke surga. Dan kita ada dua peristiwa nanti di sana. Peristiwa pertama adalah pembagian mahkota. Kursi pengadilan Kristus untuk memberikan jenis mahkota apa? Ada beberapa mahkota. Mahkota kemuliaan, mahkota sukacita, mahkota abadi, mahkota kehidupan, dan satu lagi saya lupa. Ada 5 jenis mahkota saudaraku yang siap dibagikan. Saya beritahu pada saudara, apa yang kau lakukan di sini akan menentukan jenis mahkota apa kau terima di sana. Amin. Jangan mau punya mentalitas gundul di surga. Kau nggak terima, kau nggak bikin apa-apa. Nah, ayo bekerja, giat buat Tuhan. Ayo saudaraku lakukan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Mahkota disediakan. Udah selesai itu pembagian mahkota di sana. Nanti saudaraku di bumi ini antikris pemerintah. Lucifer ya 666 itu ya, dan antikris pemerintah. Singkat kata saudaraku, Israel akan dikepung, diserang. Hari ini Israel masih menangan. Bahasanya kecil-kecil tapi tidak pernah kalah. Terus saudaraku, Amerika suka bela, tapi nanti suatu hari Amerika akan menarik dukungan. Singkat kata, Israel berdiri sendiri, kan dikepung. Bangsa-bangsa akan menyerang, negara-negara Arab, negara dari utara, Rusia, Cina akan datang menyerbu saudaraku. Dan Israel terjepit, Israel kalah, Israel menjerit, Israel berseru, Mesias, Mesias, tolong kami. Kasihan mereka ya, sebab Yesus Mesias sudah datang 2000 tahun lalu, ditolak sama mereka. Kalau hari ini saudara bisa percaya Mesias Juru Selamat Yesus Kristus itu anugerah. Amin. Yesus datang nanti dalam Wahyu 19 kisahkan, dia akan datang naik kuda putih dengan gagah perkasa, dan di belakangnya siapa saudara? Orang-orang kudusnya yang tadi diangkat saudara dan saya. Sedang kita akan turun lagi ke bumi. Ini boleh? Tapi biar dulu. Turun lagi ke bumi, kita turun lagi ke bumi. Kita akan jalan lagi ke bumi. Waktu itu turunlah Yesus menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, dan semua musuh-musuhnya yang lagi perang dengan Israel dibinasakan Tuhan di lembah Harmagedon. Itu ada. Yang mati 7 jutaan, karena Alkitab menulis saudaraku, yang mati darahnya saja setinggi kekang kuda. Jadi akan ada jutaan orang mati di sana. Dan kemudian dimulailah sejak saat itu pemerintahan baru, namanya kerajaan 1000 tahun damai. Di mana? Di bumi, belum surga. Dan saudaraku, iblis dirantai dalam lubang maut selama 1000 tahun namanya. Dirantai di sana. Dan mulai kerajaan 1000 tahun damai. Ada 2 jenis manusia di muka bumi nanti itu. Satu manusia pakai tubuh kemuliaan, saudara saya telah diangkat nanti dan turun lagi. Dan ada satu jenis manusia yang tetap pakai daging, yang tidak mengalami pengangkatan. Dan orang-orang yang diizinkan dapat anugerah masih hidup di masa 1000 tahun damai. Jadi ada 2 jenis manusia. Oke, tapi orang-orang yang punya tubuh roh seperti saudara dan saya, bersama Yesus, kita akan memerintah seluruh bumi ini. Amin. Kita akan menjadi raja-raja kecil bersama Yesus yang memerintah bumi ini. Wow, ini luar biasa. Ini kemuliaan hebat di depan kita. Jangan tukar dengan dosa-dosamu hari ini. Dan apa yang terjadi saudara? Nanti saudara, anak kecil dalam masa 1000 tahun itu, anak kecil bisa bermain-main dengan ular terjun, ular kobra. Sekarang jangan coba-coba. Zaman itu nanti saudaraku, singa makannya apa? Rumput. Singa-singa, kalau hari ini anak-anak kecil naik singa-singaan di mall-mall, robot itu ngek. Sama nanti anak-anak kecil kita main naik singa sungguhan di mall-mall. Hari-hari ini kita kalau jalan pagi pakai golden retriever atau herder, kita jalan pagi, nanti kita pakai singa. Mantap nggak saudara? Hari itu saudara, orang yang pakai daging umurnya kalau mati nggak sampai 100 tahun, dia nggak pernah kutuk. So nanti hari itu orang pakai dagingnya, kita sih kalau kita nggak bisa mati lagi, kita sudah buruh kan. Orang yang pakai daging nanti hidupnya bisa 900 tahun umurnya. Karena seluruh ekosistem tertata rapi, tidak ada pemanasan global lagi waktu itu. Karena Yesus yang memerintah atas semuanya. Amin. Hebat gak saudara? Ini di depan mata kita saudara. Jangan tukar kemuliaan besar dengan dosa hari ini. Jangan tukar dengan korupsi.
Jangan tukar dengan perzinahan, jangan tukar dengan perselingkuhan, jangan tukar saudaraku dengan pornografi, jangan tukar dengan dusta-dusta. Sudah hidup benar, takut Tuhan. Kita tahu kita akan terima warisan kemuliaan. Yes! Dan saudara nanti saudaraku setelah 1000 tahun itu, akhirnya iblis dilepaskan sama Tuhan, dan dia menghasut orang-orang yang pakai tubuh jasmani tadi, melawan Tuhan dan diurapinya. Akan ada peperangan lagi yang paling dahsyat, itu namanya peperangan Gog dan Magog. Disitulah Tuhan akan habiskan semua orang-orang itu yang menyerang dia, di bumi hanguskan, lalu iblis dilempar ke neraka lautan api menyala-nyala sampai selama-lamanya beserta pengikutnya, dan seluruh dunia ini akan dihancurkan. Itulah baru disebut kiamat. Dan sesudah itu turunlah Yerusalem baru dari sorga. Surga mulia turun. Saudara dan saya yang telah ditebus oleh darah Yesus akan tinggal di sana selama-lamanya. Amin. Bukankah itu indah? Amin. Bukankah itu kemuliaannya hebat? Amin. Jangan tukar dengan dosa-dosamu hari ini. Amin. Bergairah nggak jadi orang Kristen? Amin. Semangat ya. Itu warisan keberapa? Keempat. Yang pertama apa? Ekspansi. Yang kedua? Restorasi. Yang ketiga? Perjanjian damai. Yang keempat? Kemuliaan. Yang kelima? Ayat yang ke-13 kita baca. Saya suka ayat ini saudara. 13 ini. Baca 1, 2, 3. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Bayangkan ini, anak kita semua jadi murid Tuhan. Dan bukan cuma murid Tuhan, bukan cuma takut Tuhan, disebut Alkitab besar kesejahteraan mereka. Mereka juga makmur. Apakah warisan kelima? Blessed generation, keturunan yang diberkati. Kita akan melihat anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan melihat anak-anak kita jadi murid-murid Tuhan. Ini warisan saudara, ini warisan. Bayangkan saudaraku, masa tua kita nanti. Banyak orang saudaraku masa tuanya kasihan. Kenapa? Anak-anaknya nggak sayang. Banyak saya lihat orang tua 1 bulan di rumah A, urus cucu ini. 1 bulan lagi di rumah B, anaknya yang kedua, urus cucu itu. 1 bulan kasihan disuruh jaga cucu, saudaraku. Tidak bisa menikmati masa tua dengan baik, saudara. Itu tidak perlu terjadi dalam hidup saudara. Saya bayangkan masa tua nanti saya, saudara. Ketika saya sudah tua, kalau seandainya Yesus belum datang ya, anak-anak saya akan kasih tiket saya sama istri saya. Mama, ini ada tiket liburan deh ke Eropa sana saja. Allah ya. Pulang dari Eropa, tidak lama kemudian, Mama, sehat kan? Ya sekarang gini. Ini ada ini tiket nih ke Hawaii saja. Masa tua kita kalau pun mati, tidak akan mati mendelik. Begini. Setelah mati sakit hati. Tidak perlu berjauh, sebab Tuhan menjamin kita diberi warisan. Keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan. Angkatan orang diberkati, anak cucu-cucunya tidak akan pernah minta lagi. Sampai melihat masa depan yang luar biasa ini. Ini janji Tuhan. Warisan. Pulanglah dengan membawa warisan yang luar biasa. Keluar dari gedung ini dengan tegak kepala mengucap syukur, bukan karena sombong. Saya bukan orang miskin. Saya diberikan warisan ekspansi, pemulihan restorasi. Saya mengalami perjanjian damai sejahtera. Saya mengalami kemuliaan, dan anak-anakku, keturunanku diberkati oleh Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selesai, Pak. Ayo kita bangkit berdiri. Haleluya. Katakan, sebab Engkau kan mengembang kanan kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa, dan diyakin kota-kota sunyi siapkanlah. Kasih tahu Tuhan, ini kami hamba-Mu.
sesuai kehendak-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap, jalankan firman-Mu, jalankan firman, nyatakanlah, kemuliaan-Mu, katakan kiri kanan, sebab Engkau kan menembak sabang, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Datang suami istri, Anda boleh berpegangan tangan. Suami istri boleh bergandengan tangan. Jangan jauh-jauh ya suami istri. Zamannya semakin keras hari-hari ini. Godaan semakin banyak, jadi jangan jauh-jauh. Dekat-dekat pasangan. Suami istri, saya mau bilang fokus pada pasangan. Ya, sudah suami istri? Sudah? Belum? Calon? Bapak Ibu sudah? Mana ibu? Ibu di pojok sana mana? Ibu pojok depan. Ini luar biasa ya. Pernikahan antar bangsa ya. Luar biasa. Ini namanya percaya Kristus, cinta segala bangsa. Luar biasa. Pak, gandeng pasangan masing-masing. Bisikan di telinga istrimu sama suamimu, aku mau fokus buat kamu, fokus padamu seorang. Pulang aku pulang. Oh haleluya, haleluya. Saya mau berdoa saudara-saudara. Sementara gandeng pasanganmu, tangan yang lainnya diangkat di hadapan Tuhan, yang lain juga angkat tangan. Haleluya. Tuhan berkati gereja ini, seperti yang Kau janjikan, warisan ini buat mereka juga. Aku berdoa di dalam nama Yesus, mereka akan mengalami ekspansi yang luar biasa. Ke dalam lebih dulu baru mengembang ke gereja kami. Ekspansi dalam segala hal. Juga mengalami pemulihan dalam segala hal. Mulai dari rumah tangga, bisnis, pelayanan, dan seterusnya. Dan mereka akan disediakan perjanjian damai. Damai itu tidak akan tinggalkan mereka. Mereka akan berjalan dalam damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah. Dan mereka juga akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang disediakan Tuhan. Mereka akan alami kemuliaan yang hebat itu. Mereka juga akan mengalami anak-anak mereka diberkati takut Tuhan. Dan keturunan mereka keturunan diberkati makmur hidup mereka. Mereka akan mengalami keamanan, kingdom protection. Mereka akan mengalami keadilan dan kebenaran Tuhan dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai Yesus Kristus datang kembali, sampai selama-lamanya terjadi atas hidup mereka. Terima kasih mereka kebenaran-Mu di dalam diri kami. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami nikmati firman, kami alami firman. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan. Duduk, saya beri dua pesan penting. Pertama, lain kali tolong suami istri duduk berdekatan. Amin. Kecuali yang satu pelayanan di depan, ya jangan ikut di sini. Duduk di sebelahnya. Di dalam hadirat Tuhan Anda perlu bersama-sama. Yang kedua, pesan penting ini, CD saya tinggal 6. Saya kasih siapa ini? Sudah selesai loh. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai. Saya percaya kita semua diberkati. Amin.
Ketika kita datang, tidak akan sama ketika kita keluar dari pintu. Amin. Kita semua dipulihkan oleh Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan. Dengan hormat, seleksi. Mari kita berdoa. Dengan perucapan syukur Bapa, kami berterima kasih untuk hal yang luar biasa yang telah Engkau kerjakan buat kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kami sungguh merasakan betapa Engkau begitu baik, memperhatikan kami dan memberkati kehidupan kami. Saat yang baik buat setiap kami untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita, dan kami percaya ketika kami mau memberi, Engkau akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.